وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Mereka itu mahum bikharijina minan nar. Nah, ini yang stressingnya ya istilahnya ya. Penekanannya di sini. Wa mahum bikharijin minan nar. Wa mahum bikharijin minan nar. Ya kalau kita lihat dari segi redaksi bahasanya ya ba yang ada setelah ma itu ba zaidah. Ba yang menunjukkan menguatkan fungsinya itu ba zaidah itu adalah untuk taqwiyatun nafi, mengkuatkan nafi. Benar-benar itu tidak akan keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijin. Wa ma hum bikharijin minan nar. Mereka benar-benar tidak keluar dari neraka, berarti kekal. Katanya kan, wa qala alladzina tabau, orang-orang yang mengikuti itu. Nah, ini dia kaitkan dengan pimpinan. Tapi kayaknya kalau dikaitkan dengan pimpinan yang sekarang nanti dulu ya. Faqala alladzina tabau, orang-orang yang mengikuti. Berarti kalau dalam bab pemilu atau pilkada ya, pemilihan kepala daerah atau pilpres, pemilihan presiden, nanti orang-orang yang memilih itu mengatakan katanya, faqala alladzina tabau, orang-orang yang mengikuti, berarti rakyat ya. Faqala alladzina tabau, lau anna lana karratan, andai kata kami diberikan hidup kembali katanya. Lau andrana karrotan panatabarro'a minhu, maka saya akan atau kami akan membebaskan diri. Tidak, maksudnya tidak mau memilihnya lagi. Gimana udah di akhirat ya tuh. Akhirat mau balik lagi gimana? Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga membebaskan dirinya, ada melepas dirinya daripada kami. Nah, ini nanti di akhirat itu ya. Di saat diminta pertanggungjawabannya pimpinan itu yang sudah dipilih, katanya kan ya bisa dikatakan pimpinan lah. Misalnya orang-orang kafir diikuti gitu. Mereka mengatakan, oh, enggak ada urusan dengan saya, adanya itu. Wa qala alladzina tabi'u wa qala alladzina tubi'u. Orang-orang yang yang diikuti itu membebaskan diri juga gitu. Nah, ada. Istabaru alladzina tubi'u, tabaru alladzina tubi'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti itu tabarra, artinya lepas diri, tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mengikutinya. Istabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul azab. Siksa udah dilihat. Api neraka udah menyala-nyala itu mau membakar itu. Warawul azab wataqat bimul asbab. Itu hubungan di sana enggak ada udah. Hubungan pimpinan, hubungan itu enggak. Nah, ini ayat ini berbicara tentang masalah orang-orang yang musyrik. Artinya orang-orang yang musyrik diajak untuk musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala oleh pimpinannya dan ikut. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Ya, jangan dikaitkan dengan yang sekarang. Oke lah, mungkin dalam bab rakyat dan pimpinan bisa dihubungkan, tapi dalam kata-kata wa mahum bi kharijina minan narnya itu enggak ada hubungannya. Yang saya garis bawahi di sini sebenarnya adalah wa mahum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak keluar dari api neraka, berarti kekal. Kapan orang itu kekal di neraka? Kalau mereka itu musyrik. Kalau pimpinannya Islam, kemudian dipimpin kemudian Islam atau sama-sama muslim, apakah nanti misalnya yang zolim atau pimpinan yang zolim kekal di neraka, pengikutnya kekal di neraka? Enggak lah. Orang yang ada imannya walaupun itu misqala dzarrah,
Pokoknya yang penting ada iman di dalam hati seorang itu, sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebejat apapun itu selain iblis gitu ya, itu akan masuk ke dalam surga. Cuma waktunya saja di neraka itu lebih dulu, ya berapa lama untuk dicuci dulu kita tidak tahu, sesuai dengan ukuran kemaksiatannya. Ya, dan bisa jadi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada amalan-amalan tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan diampuni. Ya, kalau dia mengikuti itu bukan dalam hal kemusyrikan, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan wa ma hum bi kharijina minan nar. Tidak ada hubungannya dengan ayat yang mengatakan kekal di dalam neraka itu. Kapan dia kekal di dalam neraka itu? Kalau dia mengikuti orang lain dalam kesyirikan. Tapi kalau dalam yang lain, dalam kezoliman yang lain, berarti tidak masuk di sini wa ma hum bi kharijina minan nar. Kenapa? Nah, karena kezoliman yang paling besar itu adalah asyirik. Ya bunayya la tusyrik billah, kata Luqman kan kepada anaknya, berwasiat. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Menyembah lain-lain Allah itu, syirik itu zalim itu. Zalim dalam bab ibadah, dalam bab ketuhanan, itu lebih berat. Nah, itulah yang maksudnya kharijina minan nar, artinya kekal di dalam neraka. Bukan maksudnya kezaliman yang biasa yang lain selain daripada syirik. Kenapa syirik itu menyebabkan kekal dalam neraka, atau mengikuti orang lain syirik itu kekal dalam neraka? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu la yaghfiru ayyushraka bihi, yaitu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru, akan tetapi mengampuni yang lain. Tentunya liman yasha, yaitu terhadap siapa yang dikehendaki. Intinya kalau dosa selain syirik atau selain kafir itu ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dosa syirik tidak ada jalur untuk diampuni. Karena tidak ada jalur untuk diampuni, maka konsekuensinya itu adalah kekal di dalam neraka. Dalam bahasa ayatnya tadi, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu benar-benar tidak keluar dari api neraka. Nah, ini mungkin ya, kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan ayat itu adalah mengikuti pimpinan dalam kesyirikan atau kezoliman dalam bab syirik atau dalam bab kekafiran. Tapi kalau yang lain ya tetap bisa keluar dari api neraka. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad الذين طغوا في البلاد